Ayo teman-teman, ada waktu untuk nge-report akun ini. 200 orang mantap memandang, silakan di-report. Yuk. Nah, saya kasih waktu teman-teman buat report ya. Ayo di-report teman-teman. Ajaran Tidak. Nggak usah diblokir dulu teman-teman. Coba di-report. Lari dia. Kabur dia. Keagamaan. Berarti mencerminkan ajaran dia mengajarkan seperti itu. Tidak jujur, mengecut, memfitnah. Gini, bentar Ki, ini pelajaran untuk semua ya, yang pakai akunnya Bang Juma, Bang Handi, Kores, siapa lagi, banyak lah, Ustadz Wafi, siapa lagi ya, banyak lah, Semarardi, Kang Ustadz Alif, Kang Dito dan sebagainya. Ingat ya, ini bisa delik aduan ya semuanya, masing-masing, Kang Ardi bisa, ataupun kalau dipergunakan oleh mereka mempergunakan istilah atau penghinaan terhadap agama, saya yang turun terus lillahi ta'ala. Lanjut Bang. Insyaallah. Nah. Iya, mantap. Bagaimana Bang? Ya, apakah Tuhan kamu itu dapat dicerna dengan akal Bang? Kalau kami kehendak Allah itu jelas ya, Hasan ya, pengajarannya jelas. Sejak dari Nabi Muhammad ya, adanya mengajarkan Al-Quran itu jelas semua pengajarannya, detail. Coba kamu jelaskan bagaimana kami bisa mengimani pengajaran kekristenan itu, dari mana? Supaya kami kita bicara loh, kalau Tuhan itu entitasnya yang nggak bisa dipahami secara akal, entitasnya, tapi konsep ketuhanannya itu pasti bisa dipahami kalau untuk Islam. Kalau Kristen pasti tidak bisa dipahami, pasti. Konsep ketuhanan Kristen pasti tidak bisa dipahami oleh manusia normal, tapi bisa dipahami oleh manusia yang nggak normal. Paham? Ayo. Mari kita bicara. Mari kita mute. Bagaimana kita percaya tentang pengajaran dalam Bible tentang orang Israel diajarkan dalam tulisan berbahasa Yunani oleh orang Yunani? Apa kamu tidak curiga, San? Apakah Tuhan kamu dapat dijelaskan dengan akal itu? Penjelasan tentang Tuhan disampaikan lewat kitab. Jawab aja Bang. Laisa kamisli syai, udah dijawab, udah selesai. Sekarang saya tanya kepada kamu. Gantian. Sekarang saya tanya kepada kamu. Jawab pertanyaan saya. Aduh, kesurupan. Nah, takut ya menutupi kebodohannya dengan tertawa. Tuh kan, padahal nggak ada yang lucu loh. Di sini teman-teman ada nggak yang ketawa? Kok dia sendiri sih? Padahal kok dia sendiri sih? Orang bodoh ketika gusar dia berdiskusi dia. Karena tadi kamu. Ya kalau saya ketawa, lainnya ketawa, lucu gitu loh. Ini enggak. Kamu ketawa sendiri, lainnya nggak ketawa, berarti nggak lucu. Kalau sekarang kamu ketawa. Kan? Kena lagi kan? Berarti kalau kamu kepencak kok. Kan? Kena lagi kan? Gua mute lagi kan? Ayo. Gua nggak akan turunin. Kalau saya Bang Ardi digituin, aduh, muka saya langsung saya kelentek. Akun saya langsung saya buang. Ya syaratnya harus nggak tahu malu dulu Kang Dito. Naik ke sini, oten yang naik ke sini syaratnya adalah satu, dia tidak tahu malu. Dua, dia punya ilmu. Dalam kurung ilmu Korintus. Artinya Akiyah Korintus. kalau orang tahu ilmu itu pasti punya malu. Nah ini nggak punya malu, mana ada ilmu? Ya betul. Yang punya ilmu bisa jelaskan bahwa Allahnya itu. Hasan Santoso ini bikin malu. Nggak punya malu. Kita kami selesai tidak ada yang bisa diperbaiki. Inilah makanya orang tidak ada ilmu tidak usah ngomong. Kalau hanya ngaku Madura di Madura tidak ada yang kayak dia. Mungkin dia hanya bisa berbahasa Madura. Kalau anda hanya ada di angan. Madura di Mbak. Kalau anda dari angan-angan, berarti kamu kan menyembah angan-angan, salah nggak? Kalau kamu hanya ada di angan-angan, berarti Yesus kelihatan. Berarti Yesus kelihatan rupanya. Ada Yesus.
fakta sejarah begitu demikian. Mana, hadirkan sekarang, saya tunggu. Mana? Panggil Tuhanmu ke sini. Panggil. Bang, Anda panggil Tuhanmu. Mana? Panggil aja Soekarno, Bang. Mana katanya ada? Katanya ada. Mana? Tunjukkan ke saya kalau ada Tuhanmu. Mana? Minta Bang, nanti biar dia. Oh ini teman-teman. Ini aku tampilin teman-teman ya. Ini keren ini. Ini tunggu. Diam ya. Ini loh. Teman-teman di Tokopedia jual Tuhan Yesus. Buset dah. Tuhan dijual. Ini. Kita ke gambar yuk. Buset. Yang ini ngerangkul anak domba. Yang ini, buset imut banget ini. Ini Shopee, jual Tuhan Yesus terlengkap. Yang ini jual beli gambar Yesus. Dijual beli ternyata. Yang ini jual promo. Ini ada promo ini. Ini promo. Promo. Nah, ini promo. Oh ini lengkap ini, paket lengkap teman-teman. Ada salibnya juga ini. Ini ada pakai lengkap. Bentar, Bang Ardi. Kok itu gambarnya kayak manusia ya? Ini manusia apa Tuhan ini? Enggak, saya pakai Tuhan ini. Gini, saya pakai akal saya. Kok kayak manusia ini ya? Iya. Manusia kan sama seperti kita dong. Iya. Ya kan, kalau Tuhan sama seperti kita masa jadi Tuhan? Pakai akal, ya udah kita pakai akal. Nah, dari sekian banyak ini yang mana Tuhanmu? Pakai akal aja, Bang. Iya, yang mana Tuhanmu? Enggak, pertanyaan saya dari sekian banyak ini yang mana Tuhanmu? Tidak penting, Bang. Gak bisa jawab dia. Gak bisa jawab. Gak penting ya. Saya tanya dari sekian banyak 1, 2, 3, 4, 5 ini yang mana yang Tuhanmu, yang mana? Pakai aja akal kamu. Yang mana Tuhanmu? Jawab. Yang mana? Tuh. Yang mana Tuhanmu? Jawab. Apa dia tidak mampu menjadi nyata? Yang mana Tuhanmu? Jawab. Pakai aja akal sehat. Yang mana Tuhanmu? Apa dia tidak mampu menjadi nyata? Aduh, ditanya yang mana Tuhannya kok. Coba jawab. Bisa nggak jawab? Tuhan itu tidak menjadi makhluk ciptaannya. Itu akal yang sehat. Kenapa, Bang? Itu coba. Tuhan itu kan segala sesuatu yang kita lihat. Tuhan pengen jadi akal sehat itu mengikuti pengajaran para nabi yang menyampaikan tentang petunjuk tentang Tuhan mengenai siapa dirinya. Akal sehat akan menerima itu. Para nabi itu diberi pengajaran lewat wahyu firman Tuhan. Semua para nabi mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bukan manusia, bukan anak manusia. Semua para nabi. Sepakat, Bang. Nah, kamu kenapa nggak? Nah, kalau ini kan ini kelihatan ini. Bisa digambarin. Aku tanya ini Tuhanmu bukan yang ini? Udah, Bang. Kamu jangan berilusi. Saya tanya, yang ini Tuhanmu bukan? Kamu itu. Yang ini Tuhanmu bukan? Nah, enak kan kalau ngajar pakai gambar. Yang ini Tuhanmu bukan? Iya. Yang ini Tuhanmu bukan? Saya tanya. Saya nggak menghujat. Saya tanya. Saya tanya. Ini Tuhanmu bukan? Ngapain itu gambar kok Tuhan? Kamu oh, berarti bukan gambar Tuhan ini? Kok gambar Tuhan? Gambar kok Tuhan? Loh gimana? Lah ini? Hanya mampu berilusi. Loh lah ini dijual ini apa? Coba baca. Coba baca. Jual apa ini? Jual apa ini? Siapa, Bang? Ya jual. Iya jual apa ini? Baca dulu. Baca dulu. Kenapa? Baca ini dulu. Ngomong sendiri. Jual apa? Jual Tuhan Yesus terbaik. Tuh jual Tuhan Yesus. Dijual ternyata Tuhannya. Berapaan ya kira-kira ya? Kita cek teman-teman ya. Tokopedia ya. Tokopedia ini. Nah ini juga Tokopedia. Itu bisnisnya orang Muslim, Bang. Muslim katanya. Loh, emang Muslim boleh jual Tuhan? Boleh. Cek. Berarti kamu juga boleh aku jual. Boleh aku jual kamu. Kamu. Ya, loh ini Tuhannya siapa yang dijual? Sekarang saya tanya, Tuhannya umat Islam kan nggak kelihatan. Berarti Tuhannya siapa yang dijual ini? Coba. Waduh, ini tuh kan
Kalau Tuhanmu ada, tunggu dulu, yang mana Tuhanmu ini? Ini banyak banget gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini ada salibnya teman-teman. Ini paket lengkap ini. Dijual Tuhan Yesus. Promo. Ini promo. Wih, ngeri. Kamu nggak kelihatan gimana, Bang? Loh. Coba tunggu. Yang ini nih. Yang ini. Ini lihat ke kita ini. Aduh. Mantap. Yang ini yang digendong adalah anak domba, teman-teman. Nah, tuh jual poster rohani Kristen. Terus Tuhan kamu tunggu kita kembali lagi. Ini ada lengkap berserta salibnya nih. Buset. Mantap. Ini juga teman-teman ya. Oh ini ada. Nah, jual foto Tuhan. Itu dijual wajah Tuhan. Wajahnya Tuhan dijual. Bisa COD nggak itu? Bisa COD nggak itu? Yang ini nih yang keren. Itu oke itu COD itu boleh ya. COD boleh ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok Tuhan kok dijual ini gimana ceritanya? Sejak kapan Tuhan dijual ini ya? Ya Allah ya Rob. Tuhan kok dijual? Ini pertanyaan mudah sebenarnya teman-teman. Yang Tuhan itu yang mana gitu loh? Di antara sekian banyak yang mana yang Tuhan? Coba bisa nggak jawab? Yang mana yang Tuhan? Afrika ada gak? Versi Afrikanya. Oh versi ada. Afrika, ada versi aja. Ada ya. Afrika. Tar dulu. Ini Bang. Buset dah. Gini. Buset dah. Bukan tuh. Tuhan ya Bang. Ini loh. Gini, Bang Ardi. Bang Ardi, coba lihat wajah Yesus menurut arkeolog dari ini. Ini menurut arkeolog. Itu dari jadi ciprakan darah Yesus katanya gitu. Lanjut. Waduh, mantap. Ini berarti ya. Begini. Nggak jadi yang tadi, Bro. Ini ya Bang, nggak punya Tuhan. Bro, enggak, yang jadi yang mana? Yang ini. Tuhan yang begitu. Yang ini apa yang ini? Oh, kelihatan. Yang mana? Enggak, aku tanya simpel aja, Le. Dia ketawa sendiri. Aku tanya simpel aja. Yang mana yang Tuhan, Bro? Yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini gitu, Bro? Yang mana ya Tuhan? Yang mana? Enggak, yang mana? Aduh, Bapak ini ditanya simpel. Marah. Simpel aja. Kamu Tuhan. Iya. Bisa dilihat itu. Yang mana dia tadi itu di antara itu? Apa ada yang lain? Coba tunjukkan. Kalau kamu bilang ada bisa dilihat mana? Bang. Tunjukkan. Ada. Mana dia? Siapapun Tuhanmu itu tadi yang kamu bilang. Yang mana? Coba tunjukkan. Bang. Iya, kalau kamu iri Bang yang nggak punya Tuhan Bang. Enggak. Jadi biar jelas kami tahu kau menyembah berhala yang mana. Coba. Karena itu pengajaran menyembah berhala. Ya. Seluruh ilmu pengetahuan tentang ketuhanan paham kalau menyembah Tuhan yang nggak menyembah berhala itu penyembahan yang bentuknya ada patung-patung atau bentuk sesuatu itu berhala. Terus Bibelmu sendiri menyatakan itu. Nggak ada itu apa mampus. Nggak bisa ngomong kan? Itu menyembah yang nggak ada itu. Yang mana yang nggak ada? Yang mana yang nggak ada? Yang ada dalam pengajaran ketuhanan ya. Siapapun pengajaran para nabi memerintahkan jangan kamu membuat patung yang terbang di langit. Otak akal kamu. Yang kalau Tuhanmu ada, kenapa dia tidak bisa menjadikan nyata, Bang? Bang, kalau memang Tuhan itu pencipta yang nyata, kenapa dia tidak mampu untuk menjadi nyata, Bang? Yang bilang tidak mampu menjadi nyata siapa? Memang Tuhan menetapkan. Dia itu tidak bisa didengar pengajaran para nabi. Tapi siapa membawa pengajaran dari mana? Setan mana yang ngajaran? Apakah Tuhan kamu tidak maha kuasa, Bang? Apakah Tuhan kamu hanya bisa berretorika, Bang? Apaan sih? Loh, apa ya tanya jelaskan aja. Jujur aja.
Yesus itu pencipta yang nyata, pencipta alam semesta, pencipta yang hidup, pencipta semua. Kenapa dia tidak bisa menjadi nyata? Ini udah. Kenapa Tuhan kamu hanya bisa berretorika? Kenapa umatnya hanya bisa berretorika? Kenapa nabinya hanya bisa retorika? Cuma bertanya. Kalau memang Tuhan itu nyata, Tuhan kamu benar, tunjukkan bahwa dia benar. Dia ada. Diam dulu kau. Bahkan dalam pengajaran Kristen Tuhan yang benar itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Hanya Yesus yang bisa menyatakannya. Kalau kamu belajar Kristen benar, kamu tahu itu. Kamu bukan Kristen berarti kamu tidak tahu pengajaran Yesus sendiri di Bible. Ya, tidak seorang pun bisa melihat wajahnya. Itu ada. Kamu belajar di mana? Siapa mana yang ngajari kamu Tuhan bisa dilihat? Berarti Tuhanmu gak adil, San. Coba San, setan mana yang ngajari kamu Tuhan itu bisa dilihat? Setan yang mana? Dari mana kamu belajar bisa dilihat Tuhan itu? Baca Yohanes 1 ayat 17. Baca Yohanes 1 ayat 17. Ayat 1 ayat 17. Ya San, Tuhanmu gak adil San. San, Tuhanmu gak adil kalau memang bisa terlihat. Ini logika aja, logika. Ayo. Bagaimana bisa melihat orang buta? Orang buta bisa melihat enggak? Iya, orang buta bisa melihat Tuhanmu apa enggak? Tuhan tidak adil. Sedangkan kamu bisa. Coba saya tanya dulu. Kenapa? Orang buta bisa melihat. Kalau di mulut mana bisa ngomong saya. Oke, gantian dulu ya supaya apa namanya, izin dulu Bang Ardi. Ini orang tersesat satu ini percuma kita lama-lama sama dia ya. Dia meminta, dia menarasikan bagaimana Tuhan kalian itu tidak terlihat, kalian tidak memiliki Tuhan. Tadi udah satu dalil dibawakan. Tuhannya orang Islam, Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Nah di sini bantahannya saya coba kasih begini ya, ini dalil nih. Kalau misalnya Tuhan kami orang Islam ini Allah itu kelihatan seperti yang kamu narasikan, ini bisa nggak nanti dibaca seperti ini? Ini Martin Luther ya, ini pendiri Protestan. Dia menerangkan saya memandang Tuhan tidak lebih daripada seorang bajingan. Satu, yang kedua, nih lihat nih apa yang dilakukan Tuhan yang menjadi kelihatan. Pertama-tama Kristus melakukan perzinahan dengan wanita di sumur dan diceritakan oleh Santo Yohanes kepada kita. Bukankah seorang yang di sekitar dia berkata apa yang telah dia lakukan terhadapnya? Kedua, dengan Maria Magdalena. Ketiga, dengan wanita-wanita yang melakukan perzinahan. Apakah pantas seorang Tuhan memberikan contoh seperti ini? Ini Tuhan yang bagimu kelihatan. Dalil di dalam Al-Quran sudah dijelaskan laisa kamitslihi syai'. Ya, di Al-Quran juga dijelaskan siapa yang mengaku Tuhan di dalam Al-Quran. Surah Toha 14. Innani anallah wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apalagi? Innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Surah ayat 14. Apalagi gitu loh. Yang kamu naik di sini hanya mempermalukan kamu sendiri. Kamu bernarasi tidak ada ilmu, kamu hanya bertanya. Rukun iman ketiga, kitab-kitab Allah. Di Islam diketahui kita mengimani bahwa Nabi Musa diberikan kitab Taurat, Nabi Daud diberikan kitab Zabur, Nabi Isa diberikan kitab Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karim. Cukuplah Al-Qur'anul Karim bagi kita yang untuk kita pegang saat ini. Dan imani maksudnya kitab-kitab terdahulu sebagai iman kami bahwa Allah memang pernah menurunkan. Jadi kalau tidak berilmu mau berdiskusi hanya tidak ada faedahnya gitu loh. Kalau merasa nggak punya ilmu, turun daripada mengacaukan room orang. Jadi sebenarnya gampang. Saya tambahkan sedikit Kang Dito. Itu yang Kang Dito baca barusan itu ada tertuang di Al-Maidah. Kalau nggak salah ya di Al-Maidah ayat 48 itu. Terkait apa? Kita dianjurkan untuk mengimanin kitab-kitab terdahulu, tapi kita tidak mengimanin kitab suci tapi isi kandungannya gitu Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Sebenarnya secara logika kok tidak
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan begini. Ini logika. Kok tidak? Itu ada Nabi Musa disebutkan. Logikanya Kan dikasihkan Taurat, Nabi Isa dikasihkan Injil, Logikanya Zabur. Terus menyatakan gini, itu dulu. Nah sekarang kamu pakai yang ini. Nah ini Al-Quran. Simple kok. Yang kitab yang dulu sudah diganti-ganti. logikanya di mana? Sudah diganti. Itu logika. Itulah Allah merintahkan kami tahu dulu ada, tapi udah dirubah-rubah sama orang. Kamu pakai sekarang Al-Quran aja. Dari Injil yang terdahulu, zaman Nabi Musa, zaman Daud, zaman Nabi Isa. Memang ada perintahnya gimana? Ini udah disempurnakan di dalam Al-Quran. Kamu baca ini aja, nggak usah baca yang lain-lain. Tapi jangan juga disuruh mengimani kita. Dibuang seluruhannya, jangan juga diimani seluruhannya. Logikanya di mana? Gitu. Logikanya begini, pertanyaan saya, Babelmu bahasa apa? Ayo. Jadi kita mengimani kitab-kitab Disuruh. Oke, logikanya begini. Gua kasih tahu ya, Hasan. Logikanya begini. Tadi berulang kali kita bilang ya. Di kitab Wahyu 10 ayat 10. Ini apakah masuk di akal? Perlu menjadi pahit rasanya. Ini logikanya, kalaupun memang kitab ini bagian daripada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, apakah seperti ini? Kalau mau diyakini. Dan juga diterangkan kalau mau ditolak, kitab itu sudah dimakan sama Yohanes. Jangan logika akal kita bahwa ini kan kitab Wahyu, nggak usah kejang-kejang, diam dulu. Kitab Wahyu ini kan belakangan yang paling belakang. Berarti kalau di belakang ada tertemu seperti ini, akankah kita berpikir mengimani yang itu? Nggak usah kejang-kejang gitu loh. Kalau ada ini yang dari tangan malaikat itu udah dimakan sama Yohanes. Di dalam mulutnya ia terasa manis seperti madu, tapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Dor. Udahlah, anfaedah diskusi sama seperti itu. Kamu simple, logika yang simple malah itu ya jelas. Itulah dia apakah nyaru, apakah memang pengen hancur-hancurin. Nah masalah dari tadi kita tidak membahas soal ketuhanan, hanya akal atau iman dulu. Pertanyaan simpel kok. Kita pasti lahir pakai akal dulu, nyari susu itu kan akal tuh. Mah lapar itu akal itu. Karena minta itu akal, ngomong itu akal, bukan iman dulu. Imani susu itu. Nah, mungkin dalam ajarannya ada. Tuhannya netek kan betul, ada dalam Biblenya. Nah, harus dijelaskan kenapa kita mengimani yang terdahulu bukan yang saat ini. Logikanya, kalau memang ini Bible ini, saya ngomong Bible ya, ngomong Alkitab itu kata lain dari Al-Quran. Bible ini atau Biblos ini benar-benar yang terdahulu, pasti bahasanya sama. Nah, mungkin di satu itunya, di sebaliknya terjemahan kayak Al-Quran ada kan, Al-Qurannya Arabnya dan terjemahannya kan jelas apa yang dibacakan dulu. Karena apa? Nabi Isa itu orang Bani Israel, Zabur Daud Bani Israel, Musa Bani Israel. Kok bahasanya Yunani dari mana gitu loh? Secara logika, secara akal sehat, kita akan berpikir ke situ dulu. Jangan dulu imani dulu. Setelah itu, apa sih artinya? Itu pun diakal juga kan? Barulah diartikan. Apakah benar pengertian ini? Makanya kita belajar bahasa Hebrew, koine, karena supaya tahu berbahasanya. Di situ ada 100, akan diganti dengan 100 istri, kan diganti. Betul nggak? Coba, aslinya apa di situ? Banyak hal-hal yang memang kalau kita secara logika. Tadi pertanyaan yang simpel dari Hardi, dari saya, dari teman-teman, nggak soal menyangkutnya soal Tuhannya siapa, menyangkut tentang iman atau akal dulu. Sangat simpel kok. Iya Bang Yan, jadi setelah berilmu kok orang itu tidak beriman kepada Al-Quran, itu adalah serendah-rendahnya makhluk. Itu kan diterangkan dalam Quran juga.
Setelah dia berilmu kok tidak mengimani Al-Quran, itu adalah serendah-rendahnya makhluk. Demikian statement terakhir. Matur nuwun. Iya bang, ini suaranya kayak apa? Jadi satu itu, yang kedua kan Al-Quran jelaskan untuk orang-orang yang berpikir, alhamdulillah gitu. Orang-orang berpikir, kalau di Bebal ada nggak untuk orang-orang yang berpikir? Enggak, hanya untuk Bani Israel. Coba lihat Bani Israel. Bani Israel. Yesus mengatakan Bani Israel. Bani Israel. Nggak ada untuk Bani Indonesia, Bani mana lagi itu? Nggak ada. Itu ya yang bilang. Jadi kalau kita pakai logika atau pakai akal akan berpikir lebih cerdas. Seperti halnya tadi Bang Hardi menunjukkan data, itu akal itu. Pakai benar nggak sih? Kan itu akal. Kalau iman, imanin aja mau apapun. Ada aqua isinya air air aki gitu kan, putih itu sama-sama tuh. Wah, imanin aja lah, sikat aja. Gitu kan. Coba tahu itu racun. Kalau imanin dulu. Tapi pakai akal kan dicek dulu, bener kan? Airnya. Kan Bang Deddy, dilanjut Bang Deddy, ini biasanya lebih pintar daripada saya. Lanjut deh. Ya deh, nggak dengar suara tuh. Endalopot. Mohon izin sebentar. Saya naik ke sini cuma penasaran sama si Hasan Santoso itu. Pengen tahu dia itu Madura mana gitu loh. Soalnya saya juga Madura ini Bang. Iya, nggak usah Bang. Saya ajak ngopi gitu loh, ngopi bareng gitu. Apa gitu. Kami pun saya ini asal dari Sumatera Bang. Cuma saya sekarang di Bandung, kan jelas tuh. Saya tahu gitu loh Bang. Bang Jagal. Satu perempuan, siap. Kedua di Surabaya, bukan orang Madura, banyak yang bisa bahasa Madura. Iya betul. Soalnya saya nggak yakin di sini sebajing-bajingannya orang di sini pasti takdim sama ulama sama kiai di sini. Mungkin karena kebutuhan itu aja. Kebutuhannya apakah perut? Mohon maaf ya, karena manusia kita mikirnya bukan soal suku nih. Saya nggak ngomong soal suku. Yang kedua di bawah perut gitu loh. Ngerti kan maksudnya Bang? Ya ngerti. Tapi nih, sebiji sawit imannya orang-orang kita, misalkan Sunda nih, jarang Bang. Kalau kita satu aja imannya masih kuat, jarang Bang. Gitu lah ya. Nah, ini satu untuk diskusi nggak ada ilmu. Orang Sunda jadi Kristen tuh pamali. Ya, betul. Pertama karena apa? Pemurtadan itu nomor 3 dulu ya. Nomor 3 itu suku Sunda. Yang kedua suku Minang. Yang ketiga itu suku Aceh. Itu paling harganya paling tinggi. Dari siapa saya tahu? Dari mantan mu'alaf, dulu misionaris. Tanya, satu kepala itu berapa harganya? Saya nggak ngomong nih, bukan ngomong saya. Jelas, makanya mereka itu kebakaran jenggot itu kalau ngomong. Betulnya masalah mau ngimanin apapun, silahkan, itu kan hak masing-masing. Pak Yan, saya tanya ke host dulu Pak Yan ya. Host. Iya. Saya udah 4 kali daftar nggak diterima host. DM nanti saya kasih email. Nanti kirim di email. Oke, host. Thank you, host. No PC kita terima. Sesepuh itu. Kualat lu Bang Handi nggak terima tuh. Menjawab Hadi, menjawab Bang Juma, menjawab Bang Handi, menjawab Pak Sugi. Ditipu-tipu lah mereka. Ditipu apa? Ganti profil mereka Bang Handi. Terus ngomongnya seenaknya aja. Itu. Tapi resikonya ada konsekuensinya di situ gitu loh. Ketahuan namanya si A, insya Allah nggak lama. Saya minta nanti Bang Hardi, misalkan ada yang ganti nama Hardi, kita gugat tuh, kita tuntut delik aduan, kita aduin. Saya minta kabar. Insya Allah teman-teman di API itu mau, mereka di luar API pun sama, insya Allah mau gitu loh. Ya, bukan kita membedakan, tapi Muslim harus secara sopan.
Silakan Bang Abdi. Aku gini Bang Ian, aku nggak percaya kalau ada seorang yang sudah paham pengajaran Islam dari kecil ya bisa percaya tentang isi Bible. Nggak yakin, karena Al-Quran itu sangat jelas. Ajaran Islam itu dari dasar itu kita sudah mengenal logis, ya, dan semua aplikasi pengajarannya dan dalam kehidupan kita itu manfaat, gitu ya. Kita tahu itu dari kecil kita sudah paham. Semua pengajaran jelas maknanya, pengajarannya apa maksudnya semua ada. Beda kalau misalnya baca Bible yang isinya ya sering kali kita bingung. Ya kita aja yang dari Muslim ini sering kali itu jadi apa ya lucu gitu membacanya ya. Kok bisa percaya mereka terhadap hal-hal seperti ini gitu. Ya. Sangat tidak logis isinya gitu. Kalau dalam umat Islam membacanya itu bisa dikatakan hanya apa ya lelucon aja banyak dalamnya itu. Maaf nih ya yang dengar ya. Kalau kami anggap itu lelucon Bible ya pengajaran di dalamnya. Karena memang isinya berantakan sekali gitu. Apalagi yang terjemahan Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan baca sendiri dah. Ada di tafsiran beberapa di Kristenan ya, saya ngomongin Kristen. Kayak metode Henry, Jerusalem, SH dan sebagainya itu banyak tuh. Bisa boleh ngedownload di situ. Itu bisa lihat di situ ada dikatakan bahwa ayat ini tidak termuat atau tidak asli. Kalau tidak asli ya palsu, bukan kita yang memasukkan loh. Ayat ini tidak asli. Itu ada bahasa itu. Boleh dicek. Makanya seorang Islam itu tidak akan mungkin percaya pengajaran seperti itu gitu. Muslim itu tahu pengajaran Islam itu sangat kuat, berakar dari mana. Ya, pewahyuan pada Rasulullah seperti apa gitu. Itu umat Islam dari kecil paham yang mengaji. Kecuali memang dari kecil di keluarganya tidak diajarkan mengaji. Sama sekali tidak mendapat pengajaran Islam. Mungkin ada yang seperti itu. Atau dia mungkin anak di luar nikah, maaf aja ya, yang dipiara oleh orang Kristen. Bisa jadi gitu kan. Banyak hal faktor ke sana gitu. Nah, itu bisa jadi. Ya, di belakangan berketahuan orang tuanya Muslim. Ada beberapa hal yang kemarin saya agak marah juga. Ada dia ngomong Kristen Minang. Itu pernah debat dengan saya. Akhirnya Datuk masuk naik. Saya memang nggak bisa bahasa adat Minang, nggak bisa. Tapi ngerti apa yang dia omongin gitu loh. Saya orang Minang, saya orang Lintau. Anakku ada di situ Bang ya. Aku terakhir ikut belajar bahasa Padang sama Bang Ian di situ. Marah di situ kan, ada Ricky ya di situ ya. Ada, marah Buya itu. Aku cek itu dia bukan dari Minang, dari Nias. Kalau orang Minang itu ada tahu bagaimana orang pendatang sebut orang pendatang. Walaupun orang Minang sendiri gitu. Tapi yakin misalkan di pesisir ini itu pendatang dari suku ini. Tapi kayaknya Bang Ian, kan itu kan jelas. Alastu birabikum qalu bala saidna, ya dah. Yang terlahir itu pasti Muslim. Yang menjadikan kamu Majusi, Nasrani dan Yahudi adalah orang tuamu sebelum datang ilmu. Setelah kamu dapat ilmu kok kamu akan dianggap serendah-rendahnya makhluk. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Oten itu aja. Coba perhatikan. Selalu berulang. Yang sudah kita jawab. Ya kalau misalkan kita bisa jawab aja. Kalau nggak bisa jawab, mendingan kita nanti ya jadi PR buat saya. Kan gitu. Lebih baik. Karena apa? Kita membaca Al-Quran atau misalkan menafsirkan Al-Quran itu salah, kita dosa. Sedangkan mereka menafsirkan seenaknya, nggak dosa itu. Yang dosa itu bila mana mereka nggak bisa menarik agama lain itu beragamanya. Itu dosa, boleh dicek. Itu wajib. Karena apa? Saya bilang ngomong gitu. Ini benar-benar gitu. Om saya adalah seorang Kristen, pendeta saat ini. Tapi secara manusia kami masih keluarga lah gitu. Tapi secara keimanan kami beda. Dia yang menyampaikan. Gitu. Sama ini begini.
Itu dikucilkan di dalam suku, dikucilkan Bang. Tapi secara manusiawi, kita secara orang, kita masih dekat kita, siapapun. Itu kita bukan ngebedain ya dalam hal ini. Tapi dalam ajaran, dalam akidah, jauh itu. No. Dan kita tidak memaksakan kan Bang Yan? Kita itu namanya toleransi Bang Yan. Kita tidak tidak melecehkan, tidak memaksakan. Nah sekarang banyak, diarah-arahin kemana-mana gitu. Diarahin ke sini, diarahin ke sini, politik dan sebagainya. Ada. Waktu kita bicara politik ya kita bicara politik, waktu bicara agama ya bicara agama. Gitu. Tapi apakah Islam mengajarkan politik? Ya. Ngerti ya maksudnya? Iya, Islam itu lengkap. Siapa aja? Husbaha. Lengkap. Yusuf Omli, mengajarkan tentang segala macam. Itu mengatakan. Kalau kita Islam, ambil Islam. Bagaimana di mayoritas Kristen? Ya ambil, nggak apa-apa. Begitu, jelas ya. Jadi saya nggak ngomong ke sana arahnya, karena apa? Sering ditarik-tarik gitu loh Bang. Ditarik Islam begini, gitu loh. Coba ini Aseng ini saya mau tanya, selamat sore Aseng. Bang, Pak. Muslim Kristen Bang? Kristen Bang. Oh, ya oke. Sorry. Gimana Aseng tadi ngedengar siapa Hasan? Aseng kan dari tadi ya. Gimana Aseng? Siap Bang. Kalau di saya mah ya tidak nggak kenapa-napa sih ya. Intinya agamamu adalah agamamu, ya agamaku adalah agamaku ya. Intinya sih saya kayak gitu doang sih Pak. Ya itu di dalam ajaran kami. Berapa? Ya di ajaran kami di dalam Al-Quran udah jelas. Agamamu buatmu, agamaku buatku kan gitu. Ya. Iya. Jadi jelas dalam ajaran Islam itu jelas. Pertanyaannya kalau kita diskusi tentang agama, ya kita diskusi tentang agama jangan ke arah kemana-mana, gitu. Ke suku atau ras gitu. Kami nggak. Iya. Nyonong kita kan tadi siapa namanya si Hasan itu kan saya suku Madura, saya begini nah nyebut suku Madura aja orang Madura kan ya suku juga nggak usah kami dari dulu saya Sunda saya masuk Kristen kan nggak masalah masing-masing itu loh iya benar Pak. Cuman kan di dalam Islam udah jelas ada hal-hal yang berapa kalau iman sekecil apapun orang Islam nggak mungkin murtad Bang, hanya beberapa faktor kayak gitu. Ini Aseng, Bang Ardi lanjut Bang, aku sholat ini dulu ya Reki. Ya. Oke, lanjut Bang Yan. Aseng di Tanah Karu atau di wilayah lain? Di Tanah Karu. Oh, Tanah Karu. Iya Bang. Berarti Bang Aseng ini paham tentang budaya Karu ya. Saya mau tanya, sebenarnya udah lama saya pengen tahu. Kan orang Karu ini dari keturunan campuran ya. Dan campuran suku bangsa kan, dari Persia, India, dari Aceh, Arab, campuran sama dari tanah Batak kan, makanya ada Batak Karu kan gitu, kan gitu. Nah sebenarnya basic pengajaran kerohanian di tanah Karu ini awal-awal dulunya nenek moyangnya kemana? Kenapa? Dasar nenek moyang orang Karu mengikut pengajaran dari Persia ya, dari Arabnya atau dari Bataknya? Kalau dari nenek moyang sih dulu dari Arab ya. Kalau Arab itu Islamnya ya Bang ya kalau nggak salah ya. Ya dominannya kan milah Ibrahim. Kalau Arab Islami atau Israel sama lah ya. Iya. Nah kalau gimana ya? Ini mati nih Bang ya. Bapak sih kalau ayah saya sih itu ayah saya ya maksud saya ya itu Islam. Nah lakinya ya berarti ayah saya Pak. Laki berarti kan kakek kan? Ya benar. Si kakek saya itu Islam. Nah jadi Islam. Kenapa? Biringnya Islam juga. Islam juga. Oh, berarti keturunan Muslim. Ya. Iya, keturunan Muslim. Tapi karena bapak ini nikah ke mama non Muslim ya. Nah, bapak
jadi ngikut ke agama mama gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau soal agama sih ya bebas sih ya Bang ya. Bebas. Tapi kan keyakinan kita kan tetap sama ya, sama-sama masuk surga gitu ya. Saya paham itunya karena Tanah Karo memang kan bercampur dia. Sebagian ada yang memang Muslim dari akar Acehnya, ada yang memang akar Bataknya itu lari ke Kekristenan. Tapi saya pengen tahu yang sebelum adanya Kristenan dan Islam itu kan udah ada nih suku Karo itu sebenarnya. Makanya awal-awalnya itu yang diusir dari wilayah Aceh Tenggara sana, cerita kisahnya ya, maka dikatakan Biring ini kan artinya hitam ya. Iya. Orang Aceh yang hitam kan gitu kan. Karena keturunan orang Indianya itu kuat dia. Biring ini sebenarnya lebih dominan keturunan India, bukan Arab sih. Kalau Sembiring. Iya, setahu saya kesana, setahu saya. Makanya kita pakai bahasa mirip. Saya keturunan India, Bang. Jadi kita bahasa kita agak mirip. Iya, katanya banyak yang mirip. Jadi menurut saya sih itu aja sih Bang ya, kan mau nanya ke saya mah kalau soal tentang pelajaran kenapa diambil ke Kristen gitu ya. Saya mah kalau soal pelajaran gitu sih saya kurang paham juga. Nah, saya cuma ngikutin dari ayah saya gitu aja sih kalau saya. Berarti ya, tapi akarnya budaya ke sana ya, itunya. Ya. Budayanya sih setahunya memang nenek moyangnya sih dari Islam sih ya Bang ya. Karena Pak cara berpakaian itu kan pakai ikat kepala ya. Perempuan juga itu rambutnya ditutup, pakaiannya tertutup semua, itu kan pakai ulos lagi. Pakai tudung kan. Iya. Orang Karo ini ketat ya, bersarung semua, tertutup. Dipersatuin lah, maksudnya nggak dia ditutup semua lah gitu maksudnya, maksud saya sih. Iya, makanya adat Karo ini cukup sopan, cukup santun, bicaranya juga bahasanya halus ya. Iya, makasih Bang. Ya karena saya kan di Medan, saya di kota Medan juga. Dari kecil kan sudah biasa dengan orang kawan-kawan yang gitu. Memang berbeda sih ya. Mungkin dengan yang Batak Tapanuli atau Batak Simalungun. Simalungun mirip-mirip juga orang Karo sih. Ya, iya. Ya, beda. Mama itu orang Simalungun Bang, kalau mama. Oh gitu. Oke. Ya, di sini sih kalau di tempat saya ini, di lingkungan saya ya, orang Karo di sini yang dicari yang Kristen tuh susah. Satu-satu. Iya, semua di sini. Kebanyakan 100% dari gimana sih? 5% dari 100 orang itu cuma ada 5% doang gitu Bang yang adanya. Nggak banyak Kristennya gitu. Kebanyakan Muslim. Di tempat saya ini banyak Sembiring, Tarigan, rata-rata Muslim di sini. Saya juga pengen tahu makanya kok bisa semuanya pada Muslim. Kayaknya kita nggak pernah dakwain. Rata-rata sih kalau saya heran-heran juga kalau sholat jamaah ini orang Karo semua nih. Dalam kadang-kadang tuh satu barisan Karo semua bisa. Jadi abang ini di Medan nih ya? Ya, saya di Medan. Oke, jadi untuk saya sih Bang ya saling, bagi saya ini ya saling toleransi aja lah gitu ya. Jangan kita benar-benar ini satu agama, jangan kita banding-bandingin lah gitu. Tujuan kita kan tetap sama Bang gitu ya. Ya, kalau seperti yang tadi ya dalam diskusi tadi ini kan kenapa kami yang Muslim ini agak lebih keras karena Hasan tadi itu menampilkan cara yang kurang adab budayanya nggak nampak gitu ya. Nggak usah lah pakai keagamaan ya, adab budaya saja gitu dari nasional, cara berbicara ada saling memberikan pendapat, didengarkan, tanggapan didengarkan kan gitu. Tapi kalau cuman ngoceh tanpa dasar terus apalagi terus-terusan, tentunya emosi siapapun akan tergugah kan gitu. Jadi kalau kami kalau misalnya
diajarkan itu untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik. Tapi pada orang-orang yang memang menampilkan sikap yang memang tidak baik, kami harus 3 cara dia. Ditegur, ya. Kalau tidak bisa ditegur dengan nasihat, tegasin gitu. Kalau tidak bisa ditegasin, kami tinggalkan. 3 cara dia dalam ajaran Islam. Keras itu maksudnya bukan berarti harus dianiaya, bukan ya. Tapi kita berikan cara yang lebih tegas, lebih keras gitu untuk mendesaknya. Sebenarnya adabnya itu kesopanan yang utama. Yang utama itu sih Bang. Benar. Kalau untuk toleransi tadi kan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya toleransi itu kan kita tidak mengganggu, tidak memaksakan, tidak sengaja melecehkan gitu ya. Orang beribadah itu tidak kita jadikan sebuah olok-olokan atau itu kan kayak gitu toleransi. Bahkan harusnya saling menjaga. Ya. Itu toleransi, bukan berarti kayak tadi dia memberikan sebuah narasi pemikiran sendiri tapi memaksakan. Itu namanya kan melecehkan juga termasuk. Iya. Dengar juga tadi. Nah, dengan tanpa dasar, kalau ada dasarnya nggak masalah. Kalau memang ada dalam Al-Quran itu memang seperti itu. Dia bertanya, ya, nyata yang jawab itu memang lucu, itu ketawa nggak masalah. Tapi kalau dengan jawaban yang sudah jelas tapi dia ketawa, itu aneh. Logika kita manusia berpikir kan? Iya. Kan saraf motorik kita, saraf motorik kita untuk membuat kita ketawa itu karena ada sensor rasa lucu. Kalau nggak ada rasa lucunya kok ketawa, ini larinya kemana? Tidak terkontrol, orang gila jadinya kan? Orang gila, benar. Tanpa alasan tertawa jadinya. Kalau kakak saya nih ya, abang saya ya, kalau di Medan ya abang ya. Nah, kalau abang tuh Islam Bang. Kalau abang saya mah, itu malahan tinggal di satu rumah Islam. Jadi di satu rumah itu ada Islam sama Kristen gitu. Campur ya. Itu mah enaknya. Kalau kami mah kalau gitu. Itu lebih ini kan beda tuh. Memang bagi kita bersama yang juga kan itu juga pilih. Mas Bam, noise Mas Bam. Di mute dulu Mas Bam. Kalau di sini saya juga lihat itu Bang, memang banyak juga. Kita kan walaupun memang nggak satu rumah pun ya, tapi satu keluarga nih, ada yang Kristen dia. Hubungannya sama aja, biasa aja, anak-anaknya saling kunjungi. Iya. Ya, biasa aja sih. Iya biasa. Enggak yang sesama Karu, bahkan kami yang bukan orang Karu pun ya sama gitu. Depan saya ini orang Nias. Kita kompak, akrab, ada cara buat apa-apa ya kita kerjasama. Nggak masalah gitu. Sebelah kanan saya juga orang Batak Kristen. Nggak masalah gitu, tetap kerjasama bikin apa-apa ya. Namanya bertetangga ya kan. Medan nggak ada masalah kalau dialog-dialog ini. Jadi selama ini berarti Bang Biring ini 5 di dialog-dialog ini ya? Atau kenapa? Udah lama tahu tentang dialog-dialog lintas agama ini atau baru-baru? Ngedengerin kayak gini juga sih ya. Nah tapi saya mau naik juga sih. Kadang takut juga nanti kalau ditanyain saya nggak tahu juga gitu. Nggak tahu, maksudnya belum dipelajarin semua lah gitu maksudnya. Iya. Mau belajar juga lah berarti, pengen dengar sampai belajar. Ya nggak apa-apa, ditanya aja Bang. Mas Bam dari mana Mas Bam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu Mas Bam, saya lanjut dulu Mas Bam ngobrol dengan Bang Aseng ya. Lanjut aja Mas Bang Aseng. Atau mau nanya apa tanya aja nanti, ini yang lain juga jawab nanti. Silakan aja Bang Aseng. Salam kenal abang-abang.
Iya, salam kenal Bang. Bang Mas Bang ya. Ya, Pak. Dari Surabaya ini, Bang. Jadi sebelumnya saya sebagai agama Kristen juga, soal si abang tadi, siapa sih abang yang tadi sih? Yang pertama sebelum saya? Tapi saya baru masuk nih, Bang. Bang Hasan tadi, Bang Hasan itu. Oh, Bang Hasan ya. Saya itu sebagai agama Kristen, saya minta maaf ya tentang abang tadi ya. Jadi nggak enak juga kan. Kalau kami nggak mandang dia Kristennya Bang, nggak, dia pribadinya itu. Oh, pribadinya itu. Iya, siap-siap. Saya Kristen itu menampilkan ajaran yang Kristenan ya, karena kan tetangga saya Kristen banyak, nggak begitu. Iya. Iya, pastinya semua agama itu pasti mengajarkan yang baik, ya. Itu aja sih kalau saya sih ya Bang ya. Ya, ya. Lanjut Bang Bam. Dulu ya, lanjut Bang Bam. Sendirian ya. Tadi Pak Ian, Bang Riki, dan semua saya izin turun. Makasih sudah dikasih naik. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga izin turun, mau asaran dulu. Terima banget kan sudah dinaikin. Yuk, makasih semuanya saudaraku, Bang Riki, Mas Bam, dan Bang Aseng ya. Terima kasih. Yuk, Bang Ian, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ki, ini jam 2.17 gue lihat, jam 15, aduh terlambat. Bilang lihat, oh baru setengah 4, mau jam 4. Berarti belum lah. Ini mataku nih kunang-kunang. Abang Ian dari mana, Bang Ian? Ya, Mas Bam? Dari mana, Bang Ian? Saya dari Jawa Barat. Salam kenal, Bang Ian. Saya sangat kenal, Mas Bam. Kalau orang tua saya dari Minang, cuma saya lahir di Bandung gitu. Udah lama berarti di Bandung. Kang Unggul, naik Kang Unggul. Ustadz Unggul. Nah, itu canda-canda itu Ustadz Unggul. Ya, gimana tadi, Seng? Dengar tadi siapa? Hasan. Gimana? Gimana apanya nih Bang? Kalau yang ya menurut ini dalam artian cara diskusinya gitu loh. Kita di cara diskusinya sih itu memang dia udah salah sih ya Bang ya. Jujur saja kalau seumpamanya ada kayak gini mah jangan dibawa ego kita gitu. Oke. Kan tadi pertanyaan saya awal itu hanya akal dan iman, akal dulu atau iman dulu, itu pertanyaan simpel kok, dasar banget. Iya. Karena kita sebagai manusia akan berpikir itu. Dalam segi hukum pun pasti akan ada itu. Hukum dulu gitu kan. Iya sih. Nah, jadi jelas ya. Ayam dulu telur dulu. Nah, itu kan filsafat itu pun sama. Jadi gini, Bang, untuk pembicaraan kita boleh diskusi agama. Boleh, nggak ada yang ngelarang. Iya. Tapi dengan cara-cara kami pun diperbolehkan sama Rasulullah. Malah dengan cara-cara yang terbaik, dari yang terbaik gitu. Coba kita mengajarkan itu, misalkan sesembahan tidak menghinakan Rasulullah atau para nabi dan sebagainya, kami nggak bakalan nyerang gitu. Kita secara alkitabiah lah. Iya. Kristen punya Bible, bacalah Biblenya. Ada tafsiran. Sebentar, saya ada musuh saya nih. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Kang? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada guru Nardiansyah tumben-tumbenan Dewa ditarik, Dewa juga bingung ya. Harus dong naik. Ini yang narik siapa ini? Bang Ardiansyah atau Bang Kang Ian? Ardiansyah. Satu biarin aja. Saya itu kan kadang-kadang nggak kelihatan Bang. Jadi kalau mau buka ini dia harus ke bawah gitu. Kalau kan gampang cap kan gitu. Iya, dia soalnya Ustadz Unggul naik, Ustadz Unggul. Tuh kan saya lanjut Kang Dewa. Nggak tahu namanya apa, bingung ini.
Belum, baru masuk kan, nggak paham. Harusnya tadinya ada dewa tuh, ada si Hasan. Pertanyaannya simpel kok tadi tuh ke Hasan tuh. Ya cuman dia ngaku dia orang Madura, dia Kristen gitu. Orang Madura pada marah sih gitu kan. Loh, tidak semua juga orang Madura itu Islam semua. Iya, maksudnya mengaku bahwa saya dari sejak lahir gitu loh. Kalau dia murtad nggak masalah, orang Madura pun gitu mungkin. Gitu Pak. Iya. Ya seperti di Padang gitu ya, di Padang kan hampir 100% itu Islam. Ternyata ada juga yang Kristen ada di sana. Kayak gini, Bang kayak di Bandung ini kan banyaknya pendatang. Nah, saya di Bandung nih, saya orang Sunda aja nggak masalah, gitu loh. Cuman intinya dia sejak lahir gitu loh, sejak lahir Bapak Kristen kan bingung gitu. Nggak mungkin kalau itu, nggak mungkin. Nah, dipertanyakan lah, oke, kalau itu bapak kamu gimana? Nah, itu di situ kelihatan bahwa dia memang bukan orang Madura, dia itu orang di luar Madura tapi berdarah Madura gitulah. Itulah. Iya. Ya masalah, cuman ada itu aja. Bang Ian tadi Maduranya mana? Apa tadinya? Sampang apa ya? Saya orang Madura asli, Bang. Iya tadi ngomongnya gitu. Makanya yang dijawab itu bukan kita yang ngejawab, orang Madura sendiri, orang Sampang sendiri. Ya kalau gini Bang, kalau di Madura itu kalau saya sih bukan di Sampangnya, saya ke timur sedikit, saya di Pamekasan. Suaranya kecil banget ya? Kecil banget ini Bang. Nah segitu dong. Bentar. Lanjut. Masih? Kang Dewa, suara saya kecil ya Kang Dewa ya? Besar. Aman. Suara Mas Bam aja ini yang kecil ini. Ini Aseng dari mana, Aseng? Kristen. Nah, lanjut Pak. Oh baik, Bang Aseng. Silakan Bang Aseng. Enggak ada sih Bang, udah dijelasin kok tadi. Suaranya kecil Bang Aseng. Kalau soal panggilan saya mah nggak ada Bang, udah itu aja sih. Sebentar dulu Bang Aseng. Bang Aseng naik ke sini ini kan diskusi lintas agama. Kalau misalkan toh Bang Aseng itu tidak mau berdiskusi, gimana kalau Bang Aseng nanya soal Islam saja Bang Aseng? Ya mudah-mudahan saja gitu kan, karena kita tahu yang namanya Islam itu kan sepertinya astagfirullahaladzim, sepertinya tidak dikenal sama Bang Aseng. Nah sekarang saatnya Bang Aseng untuk mengenal yang namanya Islam itu seperti apa. Kan kita kalau kalau kita suka sama janda muda, kita kan pendekatan dulu, betul tidak? Sama halnya dengan Islam, kita pendekatan dulu. Mengenai soal itu diterima atau tidak, ya kita serahkan ke Bang Aseng. Yang penting kami ditugaskan sama Rasulullah SAW untuk berdakwah. Gimana Bang Aseng? Mungkin nggak ada sih Bang ya. Soalnya kakak saya juga Islam sih. Subhanallah, alhamdulillah kalau kakak Islam. Kenapa Bang Aseng Kristen? Kalau saya ngikutin bapak sih, Bang ya. Ngikutin bapak. Kalau kakak saya nih, dia ya Bang ya, mualaf ya namanya. Iya betul. Mualaf sama orang Islam nikah gitu. Itu juga tinggal satu rumah itu sama satu rumah nih, seumpamanya satu rumah ini berisi dua agama Kristen dan agama Islam gitu Bang. Jadi iya. Sama aja sih kalau menurut saya sih Bang. Baik. Ya. Begini Bang Aseng ya. Ketika yang namanya kita dilahirkan sebagai seorang Kristen, Hindu, Buddha atau apapun itu, Majusi, apapun lah itu pada dasarnya itu kita itu dilahirkan sebagai seorang Muslim semuanya. Kita dilahirkan secara fitrah sebagai seorang Muslim. Sama halnya seorang Mahadewa dilahirkan dari seorang Muslim. Bapak saya Kiai, ibu saya Hajah, tentu saya seorang Muslim. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ketika yang namanya manusia itu di akhir balik,
Artinya itu akhir balik itu sudah bisa membedakan mana salah, mana benar, mana depan, mana belakang. Nah, disinilah kita memilih. Bahkan ya saya pribadi menyatakan kalau Islam itu bukanlah agama keturunan. Kalau bagi saya pribadi, tetapi Islam adalah agama pilihan saya ketika saya itu akhir balik. Begitu Bang Aseng ya? Ya. Sebab itu berdasarkan dari kajian-kajian Bang, bukan berdasarkan dari ikut-ikutan, bukan. Kalau misalkan Bang Aseng, pada saat Bang Aseng dilahirkan menjadi seorang Hindu, pasti Bang Aseng pun seorang Hindu. Kalau Bang Aseng dilahirkan seorang Buddha, pasti seorang Buddha. Nah, disinilah kita diberikan yang namanya akal, diberikan yang namanya pikiran, untuk apa? Untuk memilah dan memilih. Bener nggak sih ajaran kita ini? Sesuai nggak sih ajaran kita ini? Apakah ajaran kita ini logika atau tidak? Sebab yang kami mengakui ya, yang namanya semua ajaran, semua logika. Betul, semua logika. Yang dibahas kita di sini bukan logika, tetapi benar atau tidak. Karena semua ajaran itu logika, tetapi logika belum tentu benar. Tapi kalau misalkan benar, sudah pasti itu logika. Begitu Bang Aseng. Bang Aseng mau belajar Islam? Ayo Bang, kita belajar Islam Bang dengan saya Bang. Kalau saya nanti mau belajar sih, kan ada abang tanya gitu ya Bang ya. Tinggal nanya sama abang itu. Bang, belajar itu di mana saja Bang. Bahkan Bang ya, yang namanya kita berkunjung kemanapun juga Bang, walaupun itu bukan diskusi lintas agama, tetap itu adalah tempat belajar. Pada saat abang ke tempat teman, itu di tempat belajar juga Bang. Pasti ada hikmah di balik itu semua, betul Bang? Tempat belajar semua. Di sini TikTok, ini pun sama tempat belajar juga Bang. Saya pun tetap masih belajar. Abang belajar, saya belajar. Ayo sekarang kita belajar Islam Bang. Abang tanyakan mengenai soal Islam. Abang tidak mau menanyakan soal Islam, mungkin abang tidak mengetahui mengenai isi-isi daripada Al-Quran dan hadis, begitu Bang ya? Jadi abang kurang memahaminya ya. Nah, begini Bang, gimana kalau misalkan dari pihak kami, saya tahu abang mampu untuk membeli gitu kan? Kalau dari pihak kami itu membelikan yang namanya sebuah Al-Quran yang dikirim kepada abang, abang pelajari dulu itu, gimana Bang? Mau? Untuk mempelajari doang gitu ya Bang? Iya, pelajari dulu Bang. Semua juga kan kita tahap proses belajar Bang. Abang pelajari Al-Quran, terjemahannya saja Bang, abang pelajari di situ. Kalau misalkan toh ada yang tidak paham mengenai soal Al-Quran, tanyakan kepada kami umat Muslim. Jangan menanyakan kepada dimana notabene-nya dia adalah Islamophobia atau pembenci. Ibaratnya Bang ya, kalau kita minum air itu lebih bagus itu di sumbernya lah. Insya Allah menyehatkan. Tapi kalau minum air di sawah, banyak bangkai kodok di situ Bang. Banyak bangkai tikus, bangkai kodok, bahkan banyak kotoran tikus juga di situ Bang. Bisa penyakitan. Nah, jadi menanyakan Islam ke orang Islam langsung, jangan menanyakan Islam kepada orang di luar Islam. Terutama tanyakanlah kepada ahli zikir, bukan kepada ahli pikir, karena ahli pikir itu adalah profesor, doktor, itu ahli pikir. Tapi kita diperintahkan untuk ke ahli zikir. Gitu Bang. Mau Bang? Saya kasih Al-Quran, saya kirim Al-Quran. Iya, nggak apa-apa sih Bang, kalau saya Mas. Baik, kalau gitu follow saya Bang, follow saya, DM saya. Nanti minta nomor WA-nya, nanti saya kirimkan Al-Quran. Siap. Baik. Abang tinggal di mana posisi Bang, Bang Aseng? Kalau sekarang sih di Jawa Barat ya Bang ya. Di mananya tuh Jawa Baratnya? Di Depok Bang. Depok deket, saya di Bogor Bang. Waduh. Saya di Bogor, deket. Saya bisa kirim langsung ke rumah abang, langsung masuk ke rumah abang, langsung masuk dapur, asal ada nasi aja Bang. Ada nasi nggak? Kalau ada nasi boleh, saya mampir nanti Bang Aseng. Udah keluarga Bang Aseng? Apa ya Bang? Udah keluarga? Keluar apa itu? Udah berkeluarga? Oh, belum sih Bang, saya masih bujangan sih. Umur berapa emang? 22 Bang. Berapa? 22. Oh, beda setahun dengan saya 21 Bang. Wah, yang bener aja Bang. Yang bohong, jangan yang bener, yang bohong gitu. Enggak, maksud saya kan dari suaranya pun udah kelihatan gitu, bukan 21 lagi. Jalan Bang, 21 jalan.
Jalannya banyak, Bang. Terus abang terakhir ke gereja itu kapan, Bang? Tadi juga ke gereja, Bang. Oh, barusan ke gereja. Berarti artinya abang ini boleh dibilang beribadah itu tiap minggu, Bang, ya? Ada, bukan tiap minggunya, maksud saya pas lagi sibuk-sibuknya banget atau telat bangun nih, Bang. Gitu. Kadang nggak ke gereja gitu. Nggak sering banget sih, sering tapi nggak tiap minggu itu aku isi untuk beribadah gitu. Oh, gitu, iya. Berarti terakhir tadi dalam 1 bulan itu kira-kira abang ke gereja kapan, Bang? Dalam satu bulan itu ke gereja berapa kali, Bang, kalau dihitung, Bang? Kalau dihitung dia kadang 3, kadang full 1 bulan, Bang, saya. Oh, berarti dalam 1 bulan bisa 4 kali ya ke gereja ya? Iya, Bang. Baik. Nah, sekarang ketika abang ke gereja itu, pengajaran apa yang abang terima dari pendeta itu, Bang? Khotbah, kalau di kita sih namanya khotbah ya. Pelajaran tentang baik. Tadi juga pelajaran tentang toleransi juga sih tadi. Toleransi. Baik. Terus? Toleransi, kebaikan, terus apa lagi ya? Mengenai soal diskusi ayat-ayatnya, apakah abang pernah menanyakan mengenai soal ayat-ayatnya? Kalau ayat-ayatnya saya jujur aja sih saya nggak pernah nanyain gitu. Nah, inilah salahnya abang gitu kan. Salahnya abang di sini. Kenapa ketika abang diberikan satu tuntunan sebuah kitab suci, di mana kitab suci itu adalah notabene-nya untuk keselamatan kita. Ya, kenapa abang tidak mempertanyakan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, Bang? Karena sependek ilmu pengetahuan saya, Bang, Kristen, ketika dia itu masuk ke dalam gereja, rata-rata mereka cuma D3, Bang. Ini fakta, Bang. D3, duduk, diam, dengar. Tidak ada penjelasan mengenai soal ayat-ayat. Ya, mereka mengajarkan, mohon maaf ya, ajaran yang di luar Yesus, Bang. Di luar Yesus. Mengajarkan seperti itu. Nah, contoh pembohong, pendusta, ini yang di bawah nih, atas nama kami KJ nih. Ini pendusta, Bang, luar biasa ini. Dia mengaku katanya dia seorang Kristen, mengaku katanya dia itu adalah ketua ormas Islam. Bayangkan ya, seorang Kristen mengaku ketua ormas Islam yang nama ormasnya itu Anissa katanya. Ini luar biasa bohongnya. Bahkan saya sendiri bingung ya, ini orang latihan bohong di mana? Sekolah bohong di mana gitu ya? Sampai paseh benar pada saat dia berbohong. Kayaknya latihan dulu ya berbohongnya ya. Luar biasa ini kami KJ ini. Silakan Bang, tanyakan kepada kami Bang mengenai soal Islam. Dewa seneng Bang diskusi sama orang-orang seperti abang. Tanyakan. Pendekatan dulu Bang, seperti abang suka sama janda, ya kan? Pendekatan dulu, bener nggak Bang? Setelah abang pendekatan sama janda itu, ternyata abang suka, akhirnya kan abang jatuh cinta. Sama halnya seperti Islam, seperti itu Bang. Abang tidak tahu mengenai soal Islam, keimanannya seperti apa, pendekatan dulu, tanyakan dulu kepada orang Islam. Kami ya Bang ya di sini Bang ya, ketika kami berapologet berdiskusi, kami bukan ingin merenggut keimanan abang, tidak. Karena kita sadar yang namanya keimanan itu tidak bisa diganggu Bang, yang namanya keimanan. Tetapi yang kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar itu seperti apa. Bukan keimanan yang berbohong, yang mengaku katanya ketua ormas. Ini. Nah ini Bang contoh nih Bang ya, ajaran dusta-dusta, ajaran KJ. Mengaku dia itu adalah ketua ormas. Ketua ormas, organisasi. Kamu tidak iya nggak apa-apa. Nah kan? Apa yang kau ucapkan tadi ya? Kamu bilang di gereja tidak pernah belajar. Kamu itu siapa? Kamu pernah masuk gereja? Iya. Saya pernah masuk gereja. Pernah ibadah. Oh ibadah mah enggak. Ibadah mah enggak. Oh bentar dulu bos ya. Apakah seorang Mahadewa sebentar. Jangan kepanasan. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua ya. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua ya. Jadi waktu itu Dewa
ini pengalaman ya, ini pengalaman. Dewa punya teman beragama Kristen. Dia orangnya baik diakui. Nah, pada saat Dewa ingin Dewa ikut, kan boleh tidak Dewa ikut ke gereja? Dia bilang jangan, Wak, katanya. Terus dia ngebalikin, kalau kamu pengen ke gereja, boleh nggak kamu ngajak saya ke masjid? Ayo, kata Dewa teh. Dewa ajak ke masjid. Bagaimana tata cara ibadah di masjid? Dan lu pun harus ngajak gua nanti ke gereja. Diajaklah ceritanya Dewa ke gereja. Dewa ya injek tai ayam. Nginjek tai ayam itu sepatu Dewa, masuk ke dalam, nggak sama sekali nggak dicopot itunya, apa sih sepatunya? Apakah Dewa ikut ibadah? Enggak, Dewa nggak ikut ibadah. Dewa cuma pengen ngelihat suasana. Oh, suasananya seperti ini. Gondrong. Sebentar, Pak Ketua. Pak Ketua. Kalau sudah tahu pakaianmu kotor, sandalmu menjak tai, ya ngapain kau masuk ke dalam? Oh, kan nggak dibuka Ya, sendalnya. Kau tahu kau kotor tapi kau masuk ke tempat suci ya, kau bodoh namanya, seperti baik itu. Iya, begini Pak Ketua ya. Jadi ketika pada saat umat muslim masuk ke masjid, kami itu buka sepatu, kami menghormati yang namanya tempat ibadah. Nah, sekarang orang Kristen ada nggak yang buka sendal, buka sepatu ketika masuk gereja? Nggak ada. Jadi nggak salah. Dengarkan dulu. Kau bisa jamin sajadamu, baju kokomi itu harum semua, bisa jamin. Insya Allah. Banyak juga yang tidak mau cuci selama 3 bulan itu karena dipakai hanya sekali-sekali. Insya Allah di dalam Islam baik. Di dalam Islam tata cara beribadah kami dalam Islam yang pertama itu kami itu yang suci ya. Itu yang pertama suci. Sebentar dulu. Jangan suka menipu, Gondrong. Sebentar dulu. Yang menipu itu ente. Ente mengaku kepada kami bahwa ente itu adalah ketua ormas. Dengarkan. Ketua ormas Islam yang nama Iya betul. Ini mengaku ketua ormas. Ya. Ormas Islam gitu ya. Ormas Islam. Nama ormasnya itu Anissa katanya. Nama ormasnya Anissa. Ya, itu. Dia ketuanya. Gondrong. Ini ada teman. Dia punya baju koko itu dia cuci sekali 3 bulan. Nah, terus pada saat dia beribadah, tahu nggak dia syarat-syarat sah beribadah dalam Islam itu seperti apa? Dia pakai bajunya, dia wudu itu aja. Habis itu maksudnya begini. Habis pulang dihangirkan gitu. Baik. Begini. Masjid pakai lagi. Baik. Begini, pada dari saat mana kau bilang itu suci, bersih? Gondrong. Baik, siap. Pada saat orang itu melakukan yang namanya ibadah, dia tahu nggak syarat sah ibadah itu apa salah satunya? Nah, justru salah satunya kami juga seperti ya, aneh ya. Kamu boleh beribadah, mau berobek kan nggak masalah, yang penting dia bersih, kau bersih. Nah, kalau kau injak tai ayam tadi, kau masuk ke gereja itu kan namanya orang bodoh namanya. Iya, baik. Ya? Baik di dalam Islam, gitu. Di dalam Islam itu kami itu bukan diperintahkan bersih, tidak. Tetapi syarat sah di dalam Islam itu ketika beribadah itu suci. Yang namanya bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah pasti bersih. Kau jelaskan dulu apa itu bersih, apa itu suci. Coba. Sebentar. Ini pengalaman. Nah, pada saat pengalaman yang kedua, pada saat saya di Bali, saya bertemu dengan seorang turis, di mana turis itu adalah seorang pendeta. Ini kita bicara oknum ya. Ketika pada saat yang namanya hari Sabtu malam Minggu, si pendeta itu, mohon maaf, dia melakukan yang namanya mabuk. Terus dengan perempuan, ya kan? Apakah sebentar? Kok kepanasan sih ini? Gimana ini? Kepanasan nih. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Panggil sebentar. Kita panggil ketua ya. Ketua perempuan Indonesia gitu. Betul. Dewa, kau dengarkan. Kau stop Abu Nawas. Dia sudah wafat 2000 tahun yang lalu dan kuburannya pun sudah dibom Amerika waktu Amerika menyerang Irak kemarin. Jadi kau stop Abu Nawas. Tahu Abu Nawas tidak? Pembohong. Siapa yang cerita Abu Nawas? Engkau Dewa ini. Jadi baik, Dewa teruskan lagi ya, yang tadi ya.
Ini pengalaman Dewa pada saat di Bali. Ternyata ketika yang namanya hari Sabtu, dia minum minuman keras. Setelah itu dia melakukan hubungan seks ya, hubungan seks dengan seorang gadis. Pada saat sebentar Pak Ketua, sebentar Pak Ketua ya. Saya kirim ya linknya ya, ada Santriwati. Baik. Dicukur sama imam masjid maksudnya ya. Kalau itu baik. buat ketidaksucian masuk ke dalam gereja nggak ada larangan ya. Iya. Imam masjid yang cukur santriwati itu gimana itu? Baik. Baru-baru ini banyak itu. Mencukur Itu dirajam. Hari-hari dia di masjid, tapi dia sebentar. santriwati sampai 9 ya, sampai 4. Kita buka juga ini, ada yang pendeta yang cukur bulu jembut. Sebentar ya, kita buka ya. Pendeta cukur bulu jembut. Sebentar. Dewa, gondrong, kok stop. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Pak Ketua, sabar ya. Imam masjid. Ya. Imam masjid. Sebentar Pak Ketua. Pak Ardiansah, bisa dibesarkan nggak Pak Ardiansah? Titik-titik santriwati 15 orang. Iya, baik. Sebentar. Pak Ardiansah, tolong dibesarkan Pak Ardiansah. Mantap muslim juga itu. Nah. Itu tulisanmu itu. Tulisan gua lagi. Ini lihat. Ya. Pendeta cukur sebentar. Ih, Pak Ketua gimana sih?